begitu besar kasih telah tercurah bagi karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku pujikan selalu. I'm sorry. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Dan lagi katakan, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Anugerahmu selalu baru, berkesudahan, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh,
tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku. Haleluya. Puji Tuhan. Tepuk tangannya dua, bisa menyelesaikan lagu dan puji Tuhan. Oke, sekarang kita mau nyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Huruf aja. Sembah dan puji nui tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja kami, Yesus Tuhan adalah
Raja yang kami sembah, Engkaulah Allah yang kami puja, yang kami puja. Kami tahu Tuhan bahwa malam hari ini Tuhan terjadi sesuatu Tuhan. Kami tahu Tuhan kuasa-Mu bekerja Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kami
Kami tahu Tuhan mujizat Tuhan terjadi Tuhan di tempat dimanapun kami berada Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau menenggelamkan setiap kami di dalam hadirat-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau menyembah-Mu, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan atas setiap kehidupan kami Tuhan. Thank you Lord. Harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Sekali lagi, walau kami harus berjalan, walau harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku. Haleluya. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku.
Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, Yesus. Kami menyembahmu Yesus, kami meninggikan Engkau ya Allah. Ya para lana ya rana para Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kehadirat-Mu yang manis Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan, Kau urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah apapun yang keluar dari lidah bibirnya Tuhan, sungguh-sungguh itu merupakan isi hati-Mu, sungguh-sungguh itu hanya perkataan-Mu saja Tuhan. Urapi setiap kami juga Tuhan yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah setiap kami mendapatkan rema-rema yang baru Tuhan, mendapatkan hikmat yang baru Tuhan, dan pengenalan yang baru akan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih. Ya. Sorry ya, sebentar ya. Kursinya saya nggak bisa pakai kursi yang biasa. Saya harus pakai kursi istimewa. Oke, shalom semuanya. Ada yang baru? Belum ada ya. Oke, welcome home semuanya. Saya langsung aja ya, mulai. Temanya adalah Hear and Be Healed. Nah, banyak kita lihat dulu ayatnya ya. Di Lukas 5 ayat ke-15. Minta tolong dibacakan Ko Michael Prabawa. Silakan, Ko. Sorry, Di. Gimana, Di, tadi, sih? Lukas 5 ayat... Bentar, Bu. Lukas 5:15. Lukas 5 ayat 15. Tapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Oke, thank you. Diminta tolong juga dibacakan di Lukas 6 ayat ke-18. Lukas 6 ayat ke 18. Lukas 6 ayat 18. Minta tolong Ko Ivan. VCT gak ada ya? Oh ya, belum. VCT gak ada, tak? Tidak ada. Saya bentar tambah lagi dulu. Berapa? Lukas 6 ayat 18. Lukas 6. Di suaramu kurang deket. Lukas 6 ayat 18. Nah, mau nggak kerungu? Lukas 6 ayat 18. Mereka datang untuk mendengarkan Dia
dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dibasuh oleh roh jahat boleh kesembuhan. Amin. Amin. Thank you. Nah, kalau misalkan kita lihat di terjemahan lainnya, kita buka dulu di Lukas 5 ya, ayat 15 di King James Version, itu dikatakan, but so much the more when there a fame about of him, and the great multitudes came together to hear, kita garis bawahi, hear and to be healed. Jadi orang itu datang untuk mendengar dan untuk disembuhkan. Nah, kita buka juga di Lukas 6 ayat ke-18. Coba tak itu ya. Kita lihat bahasa Indonesianya. Itu dikatakan mereka datang untuk mendengarkan. Hear, mendengarkan kan. Dan untuk disembuhkan. Hear and be healed. Jadi orang-orang ini semuanya datang untuk disembuhkan. Dan akhirnya kita lihat di ayat 19, Lukas 6 ayat 19, dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu tidak disembuhkan atau gimana? Semua orang itu disembuhkannya. Nah, pada hari ini kayak saya yang bilang sama teman-teman, kalau teman-teman ada teman mungkin yang sakit atau yang apa, silahkan diajak. Nah, saya juga mau ajak teman-teman untuk buka di Keluaran 15 ayat 26. Ya. Oke, tak bacakan ya. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpahkan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Bentar. Lihat ya di ayat Keluaran 15 ayat 26, disitu dikatakan yang B ya, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Kita tahu kalau nama Tuhan itu adalah disebut Jehovah Rafa atau Tuhan penyembuh. Nah, saya hari ini mau membahas mengenai kesembuhan. Karena kenapa? Kesembuhan itu sudah haknya kita. Kesembuhan itu merupakan bagian kita. Kita buka ya di hari ini banyak ayatnya ya. Di 1 Petrus, ayo saya mau buka ayatnya di mana? 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya siapa? Kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Nah, dan kita baca sama-sama ya, meskipun melalui online, saya percaya bahwa urapan Tuhan juga tetap ada di tempat Anda. Kita baca sama-sama, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi di sini tidak dikatakan oleh bilur-bilurnya ya moga-moga kamu sembuh. Oleh bilur-bilurnya ya kalau misalkan memang kamu minum obat, kamu minum vitamin dan lain sebagainya, nanti kamu bisa sembuh. Di sini tidak dikatakan seperti itu. Dan juga di banyak cerita tentang Injil, di situ dikatakan ketika Tuhan Yesus tuh menyembuhkan, ini nanti ada juga di sini sih. Itu tidak dikatakan bahwa ketika orang itu disuruh ngangkat tilame, Tuhan Yesus tidak begini, angkatlah tilammu, pergilah ke sebelah sana, kamu nanti dikeroi dulu dan lain sebagainya, maka kamu sembuh. Tidak. Di situ dikatakan kalau di Injil dikatakan angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dikatakan seperti itu saja. Karena kesembuhan itu sudah miliknya kita. Tinggal kita mau tidak menerima. Nah, saya mau bagikan 4 hal syarat, dalam tanda kutip syarat ya, untuk kita ini mengalami suatu mujizat. Yaitu pertama adalah decision. D yang pertama, saya bagikan ada 4D. D pertama adalah decision atau keputusan. Nah, kita harus buat keputusan. Keputusan untuk apa? Keputusan untuk menang. Kita ini harus membuat keputusan untuk menang. Kita lihat ya di Yohanes 5 ayat 1 sampai ayat ke-19. Ayat 1 sampai 9. Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Oke. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda.
Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi berbaringlah sejumlah orang sakit, sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang dahulu masuk ke dalamnya, sudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Ayat ke-7, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun terlebih dahulu mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Ini yang tadi ayat-ayat yang saya bacakan. Ayat ke-9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Oke? Nah, kita baca tentang kisahnya itu tadi. Nah, tapi yang keliru dari orang ini adalah, pertama, mulutnya tuh mengatakan kekalahan. Kalau misalnya kita lihat di Yohanes 5 ayat 7, di sini dikatakan, Tuhan, tidak ada yang menurunkan aku. Jadi kayak menyepelekan, Tuhan, aku nih Tuhan sudah sakit 30 tahun, 38 tahun di sini dikatakan. Ya, 38 tahun aku sudah sakit, aku sudah terbaring terus, aku kalau jalan lu kalah cepet sama yang lainnya. Wis Tuhan, aku ini enggak bisa sembuh, aku ini. Jadi semua yang diperkatakan itu adalah yang enggak bisa. Jadi semua yang diperkatakan adalah mulutnya itu memperkatakan kekalahan. Nah, tapi kemudian Tuhan Yesus itu bertanya, maukah kamu sembuh? Sama juga di sini. Mungkin teman-teman ada yang sakit. Saya enggak bilang sakit. Saya waktu broadcast bilang sakit apapun. Saya enggak bilang cuma sakit fisik ya. Kalau bisnis Anda dalam kondisi yang sakit dalam tanda kutip, Anda juga perlu firman ini. Dalam tanda kutip, kalau hubungan Anda saat ini sakit dalam tanda kutip, juga perlu firman ini. Kalau mungkin keluarga Anda saat ini hubungannya, pemulihannya dibutuhkan karena sedang sakit, juga Anda perlu mendengar firman ini. Nah, jadi mulutnya tuh memperkatakan kekalahan. Dia bilang tentang keadaannya, aduh aku pasti nggak bisa dan lain sebagainya. Nah, oke. Nah, ketika itu Tuhan Yesus tanya, mau nggak engkau sembuh? Tapi seakan-akan yang diperkatakannya, Tuhan Yesus kan bilang ya di belakang, di sebelumnya bilang kalau misalkan maukah engkau sembuh? Cuma ditanya itu tok loh sebenarnya. Mau enggak sih sembuh? Tapi jawabannya adalah yaitu semuanya yang tadi saya bilang. Oh, saya ini orangnya cacat, sudah lama, sudah dari lahir saya cacat. Saya nggak bisa bangun berdiri masuk situ. Terus, aduh saya juga nggak punya siapa-siapa. Mungkin ya saya ini membayangkan aku nih sudah nggak punya orang tuaku juga ninggalkan aku ditinggalkan sama pasanganku juga karena aku cacat. Jadi mereka nggak mau, anakku juga nggak mau sama aku. Wes aku ditinggal sendirian. Wes memang mereka itu ya. Tahulah maksudnya lalala apa, terus mulai memaki-maki dan lain sebagainya. Kalau dalam bayangan saya itu seperti itu. Nah, ungkapannya itu adalah ungkapan putus asa. Jadi dia tuh enggak mengungkapkan imannya, tapi mengungkapkan ya itu loh, kalau oh ya aku akan kalah, aku akan gini. Tanpa kita sadari, kayak yang beberapa saat lalu saya juga sempat sampaikan. Tanpa kita sadari, kita ini mengucapkan kutuk kepada diri kita sendiri. Nah, di situ dia memperkatakan kalau misalnya, oh aku enggak bisa sembuh, tidak ada jalan keluar, tidak bisa diperbaiki, terlalu jauh dan lain sebagainya. Padahal itu semua tidak ada dalam kosakatanya Tuhan Yesus. Kalau bahasanya kayak gini, itu tidak ada di kamusnya Yesus. Tidak ada jalan dan lain sebagainya, itu tidak ada di kamusnya Yesus. Nah, tapi yang pertama-pertama pria itu perlu tentukan, perlu buat sebelum mengalami kesembuhan adalah keputusan. Keputusan untuk dia itu mau dibuat utuh. Itu dikatakan, maukah kamu sembuh? Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah, maukah kamu tuh whole atau penuh? Tapi yang dilakukannya adalah bukan seperti itu. Nah, sekarang Tuhan Yesus juga bertanya kepada kita semua, maukah Anda sembuh saat ini? Mau enggak Anda sembuh? Mau enggak bisnis Anda disembuhkan? Mau enggak
keluarga Anda disembuhkan? Hubungan Anda dengan suami istri Anda, mau enggak Anda disembuhkan? Atau hubungan Anda dengan keluarga, dengan orang tua? Nah, Tuhan Yesus tuh menuntut keputusan, dalam tanda kutip tuh menuntut keputusan darinya. Nah, keutuhan atau wholeness itu tersedia bagi pria ini. Tetapi selama dalam saya catat ya, selama orang yang sakit ini tetap duduk di sana tanpa membuat keputusan untuk menerima kesembuhan, dia tidak akan pernah menjadi utuh. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita membuat decision. Kita membuat, kalau tadi yang saya bilang pertama adalah keputusan, make a decision. Nah, putuskan untuk menang. Memang betul ya, kita ini kalau misalnya dibilang, ayo pilih keputusan, kita ini memang sebagai manusia punya free will. Kita punya kehendak bebas. Nah, dan kita ini berhak untuk membuat keputusan dengan kemauan kita sendiri. Di sini juga saya mau bacakan, kalau misalkan di Ulangan 30 ayat 19 dikatakan seperti ini. Inilah hidup dan berkat, dan inilah kematian dan kutukan. Apa pilihanmu, itu keputusanmu. Oke? Jadi semuanya itu keputusannya kita. Jadi meskipun ya, dalam tanda kutip, kita ini memilih ke neraka, Tuhan menjagai pilihan kita. Dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip. Kita ini punya free will. Kita punya free will, kehendak bebas. Kita mau mengeraskan hati, tidak mau mengampuni. Kita mau mengeraskan hati, tidak mau diinjili dan lain sebagainya. Kita tidak mau kenal Tuhan. Kita ini dalam tanda kutip punya free will memang. Tapi yaitu yang dihadapkan ke hadapan Anda adalah hidup dan berkat dan kematian dan kutukan. Tinggal Anda mau pilih yang mana. Dalam tanda kutip memang seperti kita ini kayak punya kehendak bebas. Tapi Tuhan, saya yakin Tuhan juga tetap intervensi. Hati Anda juga dibuat tidak lagi mengeras dan lain sebagainya. Jadi, keputusan siapa sih untuk memiliki hidup? Ayo, keputusan siapa? Apakah keputusan CGL ataukah keputusan Ko-Philip? Tidak. Keputusan kita. Keputusan siapa untuk membuat kita ini mengalami kemenangan? Keputusannya kita. Keputusannya siapa? Kita ini sehat. Keputusannya kita juga. Kita ini punya keputusan untuk kita ini, aku mau terus selamanya lah seperti ini, mau dapat kerja apa enggak. Itu juga keputusannya kita. Nah, ketika Tuhan Yesus itu nanya, maukah engkau disembuhkan? Bahwa Tuhan Yesus itu ngasih tahu bahwa syaratnya adalah kamu harus buat keputusan untuk mau mengalami kemenangan. Kalau kamu enggak buat keputusan, maka gimana kalau sudah disediakan? Ibaratnya kayak gini deh, Anda kelaparan. Anda sudah disediakan nasi makan yang enak sekali, sudah disediakan. Tapi Anda tidak mau makan. Anda tidak punya kemauan untuk makan. Lalu bagaimana caranya Anda itu bisa menghilangkan rasa sakit perut Anda ketika Anda lapar? Nah, keutuhan atau wholeness itu bergantung pada keputusan Anda sendiri. Nah, dan faktanya banyak orang Kristen itu yang sering menanyai kayak gini. Ya Tuhan, sembuhkan aku kalau misalnya Tuhan itu menghendaki. Jika Tuhan menghendaki, sembuhkan aku. Nah, tapi masalahnya adalah seperti ini. Itu seperti seakan-akan kayak jawaban yang religius ya. Religius dan realita. Nah, tapi sebenarnya selama ini Tuhan itu berdiri. Datango dengan berani dan ambilin semua ini loh, hadiah-hadiah yang kasih yang aku miliki buat kamu. Mau nggak sih kamu sehat? Nah, Tuhan Yesus tuh tanya itu ke kita. Nah, mau nggak sih kamu tuh mengalami kemenangan? Mau nggak sih kamu tuh prosper? Mau nggak sih kamu tuh berada di atas, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor? Mau nggak sih kamu tuh diberkati dan lain sebagainya? Tuhan tuh ingin Anda utuh, roh, jiwa, dan tubuh Anda. Nah, sekarang tergantung keputusannya Anda. Mau nggak? Kayak ibarat tadi saya bilang, nasi ada tersedia, sak lauk pauknya, tapi Anda yang tidak mau membuat keputusan untuk makan. Sampai tengah malam Anda juga akan kelaparan, meskipun sudah ada makanannya. Nah, faktanya banyak orang Kristen menghabiskan seluruh waktu mereka itu membombardir gerbang sorga. Nah, ketika sebenarnya semua berkat itu ada di ruangan tahta, dan itu milik mereka untuk diambil. Nah,
Seakan-akan tuh mereka tuh kayak di luar gerbang terus menggedor-gedor, menggoncang-goncang pintu. Sementara Tuhan itu berdiri dan bilang, kenapa kamu tidak mau masuk? Pintunya sama sekali tidak dikunci. Kenapa kamu tidak masuk? Nah, karena mungkin banyak dari kita yang merasa, aduh aku terlalu kotor lah. Aku tidak bisa datang sampai Tuhan. Aku tidak layak. Seakan-akan seperti yang mulia ya. Apa namanya? Jawaban yang mulia. Tapi aku tidak layak lah datang ke Tuhan. Aku tidak layak, aku ini kotor dan lain sebagainya. Aduh aku diselamat wis puji Tuhan dan aku tuh sampai disembunyi dan lain sebagainya. Seakan-akan seperti baik dalam tanda kutip. Tapi ternyata itu juga kesombongan. Karena kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita perlu Tuhan. Nah, bagian yang menyedihkannya adalah bahwa orang-orang ini terus menjalani hidup yang kalah. Banyak orang Kristen itu menjalani hidup yang kalah tanpa mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk menang. Mereka punya otoritas untuk menang. Semua yang di ruangan Maha Kudus itu loh, milik kalian. Tapi orang-orang Kristen banyak yang tidak menyadari itu. Nah, ingat ya, kemenangan dan kesuksesan atau kesembuhan bergantung pertama-tama pada keputusan kita untuk menang. Nah, selama kita berpikir kita tidak punya hak untuk menang dan terus berkata apapun yang terjadi, ya terjadi lagi sera-sera, maka kita tidak akan pernah menikmati kemenangan atau kesuksesan itu. Nah, kita harus mendasarkan keputusan kita untuk menang itu berdasarkan fakta. Fakta huruf besar ya. Yaitu adalah firman Tuhan bilang apa. Yaitu adalah Alkitab berkata di 2 Korintus 5 ayat 21 bahwa Anda dibenarkan oleh Allah. Anda memiliki hak atas berkat Tuhan. Anda tidak pantas mendapatkan atas, kita ini tidak pantas untuk mendapatkan karena kemampuan kita sendiri. Tapi kita ini layak karena pengorbanannya. Dia yang membuat kita layak. Oke? Oke. Nah, tapi ada satu, musuh kita yang dari dulu, yaitu adalah setan. Setan itu ingin sekali mencegah kita mendapatkan apa yang menjadi hak kita. Dia tidak mau tuh kita mengalami kesembuhan. Dia tidak mau tuh hubungannya kita sama keluarga kita tuh baik. Dia tidak mau tuh bisnis kita diberkati. Dia tidak mau. Nah, dia melakukannya, cara taktiknya dia dengan penipuan dan melakukan tipuan. Kalau misalkan setan ini bisa menipu kita untuk percaya bahwa, oh, kamu tuh enggak cukup suci untuk kamu tuh dapat kesembuhan. Loh, kok kamu minta kaya? Itu bukan kehendak Tuhan. Kamu tuh harus mikul salib dan lain sebagainya. Nah, dan ketika berhasil, maka kemudian ya kita akan kalah ketika kita mempercayai segala tipunya. Nah, saya mendapatkan pewahyuan yang besar bagi saya bahwa firman Tuhan, kita mungkin punya Alkitab ya, di HP, di buku kita punya Alkitab. Tapi tanpa kita tahu bahwa firman Tuhan itu sebenarnya adalah kehendak Tuhan. Wow, ternyata firman Tuhan itu kehendaknya Tuhan bagi hidup kita. Kalau misalnya kita tahu bahwa firman itu berkata, oleh bilur-bilurnya bahwa kamu telah sembuh, maka itu yang terjadi dengan Anda. Nah, demikian juga sama. Kita ini jadi kayak ngomong itu bukan berdasarkan kita minta kesembuhan itu bukan berdasarkan kayak, oh ya wis aku enggak tahu, enggak ada dasar. Tapi kita punya dasarnya, kita punya faktanya. Itu firman Tuhan berkata apa. Oke? Oke. Nah, bentar. Oke, saya mau bacakan di Markus 2 ayat 1 sampai 5. Mau dibacakan Ingrid. Markus 2 ayat 1 sampai 5. Bentar. Markus 2 ayat 1 sampai 5. Halo, tes? Tes? Halo? Iya, Ya. Oh iya. Dengar. Iya, sabar. Kemudian Markus 2 1 sampai 5. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah.
Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Aduh. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Oke, thank you, Grit. Nah, di situ dikatakan ya, kemudian sesudah beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Nah, dan orang-orang itu berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Oke. Nah, yang kedua yang kita perlukan, yang pertama adalah membuat keputusan, make a decision. Yang kedua adalah bertekad untuk menang atau punya determinasi. Nah, setelah kita membuat keputusan, realitanya dalam tanda kutip ya, realitanya mungkin ketika kita membuat keputusan aku sembuh, tapi mungkin realitanya bahwa itu tidak langsung terjadi, tidak langsung secara instan. Nah, disitulah kita perlunya sebuah determinasi atau tekad. Nah, kata Yunani untuk determinasi itu adalah keteguhan tujuan. Nah, ya biasa ya sebenarnya. Saya lebih suka kalau misalkan ketika saya translate kata-kata determinasi di Google Translate. Ternyata biasanya Google Translate kan ngaco ya, tapi ini ternyata hasilnya mengejutkan juga. Determinasi artinya ditentukan. Jadi menentukan, determine. Oh, satu ini toh. A ya A. Jadi dia punya determinasi. Nah, atau keteguhan, atau memberikan tujuan atau arah yang pasti, atau resolusi yang tak tergoyahkan. Atau determinasi itu definisinya adalah menetapkan batas. Di sini, yaitu loh, kayak ditentukan itu loh. Di sini, kayak ibaratnya kita ini kayak naruh, mungkin ada beberapa yang sering lihat film ya, itu naruh bendera di atas gunung, ditancapkan. Di sini. Nah, itu loh determinasi. Nah, jika mungkin ya, di sini Tuhan Yesus berbicara tentang keutuhan yang tadi yang saya juga bilang, itu tidak membatasi kata keutuhan itu hanya pada penyembuhan fisik. Jadi bukan cuma karena sakit, apa, dan lain sebagainya. Mungkin ada yang kaki tidak bisa berjalan, dan lain sebagainya. Bukan hanya itu saja. Tapi beberapa juga hubungan yang perlu untuk disembuhkan. Keuangan juga yang perlu disembuhkan. Nah, oke. Kemudian adalah kedisiplinan. Kedisiplinan atau dan ketekunan. Nah, saya mau menjelaskan kesaksian dari satu hamba Tuhan. Namanya Jerry Savelle. Nah, Jerry Savelle itu hamba Tuhan dari Amerika. Jerry Savelle ini selalu pergi kemana-mana itu nyewa apa namanya pesawat itu loh, pesawat Cessna kecil. Nah, suatu saat Tuhan itu memerintahkan untuk percaya bahwa pesawat terbang, jadi selama ini kan kayak nyewa terus ya. Nah, atau pinjam, jadi kayak pelayanannya tuh enggak bisa jauh gitu loh. Hanya cuma bisa ibaratnya kayak misalnya di Surabaya, ya cuma bisa di Surabaya. Nanti yang di sana ya cuma bisa lewat live streaming dan lain sebagainya. Nah, tapi dia tuh rindu untuk dia tuh bisa dipakai lebih lagi gitu loh. Nah, ketika itu Roh Tuhan tuh memerintahkan dia untuk percaya pada sebuah pesawat terbang. Jerry ini sebenarnya kayak bingung kayak, aduh, kesembuhan memang ada ayatnya ya. Kesembuhan ada ayatnya. Untuk diberkati ada ayatnya. Tapi masalah pesawat tuh, ini apa ndak terlalu berlebihan dah? Apa ini aku ndak jadi ini kayak prosperity gospel dah? Kayak teologi ya kemakmuran dah. Dia sempat bergumul seperti itu. Nah, tapi dia tuh kemudian menemukan satu ayat, yaitu di Yesaya 58 ayat 14. Mungkin bisa minta tolong Diana, Yesaya 58 ayat 14. Oke. Bisa aku. Yesaya
58 ayat 14. Yesaya 58 ayat 14. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Amin. Oke, thank you. Nah, di situ dikatakan bahwa aku akan membuatmu naik ke tempat-tempat tinggi kan. Nah, atau terbang kan. Nah, di situ kata terbang berarti apa namanya? Berarti tentang mengendarai ke tempat-tempat tinggi bukan. Nah, setelah dia tuh tahu bahwa jadi setelah dia itu punya kerinduan bahwa ia kepingin untuk akhirnya dia membuat keputusan kan, akhirnya ya aku mau melayani Tuhan lebih lagi, tapi ya itu aku membutuhkan sebuah pesawat. Ya, tapi aku percaya Tuhan pasti menyediakan. Nah, ketika itu dia mulai mencari kayak karena dia nggak bisa gitu loh kayak membuat keputusan atau bertekad atau membuat determinasi tapi tidak ada dasar, dia tidak bisa. Maka dari itu dia mencari firman. Nah, setelah dia mengetahui bahwa kehendak Tuhan adalah pelayanannya itu memiliki pesawat terbang dan untuk melayani lebih lagi, nah maka dia mulai bertekad atau mulai memiliki determinasi. Dia di sini di khotbahnya dia mengatakan bahwa dia membuat keputusan dan bertekad untuk menang. Nah, setelah dia mengetahui bahwa Tuhan menginginkan pesawat terbang, maka dia membuat keputusan bahwa dia akan memilikinya, lalu menetapkan apa namanya tuh kayak menetapkan tujuannya, titiknya ditentukan. Saya membuat keputusan bahwa saya tidak akan menggunakan sistem dunia untuk mendapatkan pesawat terbang. Jadi dia membuat kayak boundaries gitu ya, kayak batas. Aku tahu kalau misalkan apa namanya Tuhanku akan memberkati aku, Tuhanku akan memberikan aku pesawat. Wes dia tidak akan bingung dengan cara-cara dunia. Nanti aku harus nyicil gini dan lain sebagainya. Enggak, dia tidak bingung dengan cara nyicil dan lain sebagainya. Nah, ketika dia tuh menetapkan batasan, maka kemudian dia juga mulai melakukannya gitu loh. Nah, dia terus bingung ya Tuhan ya apa ya Tuhan? Kalau misalkan aku harus apa namanya pergi kemana-mana nggak bisa ya apa terus. Nah dia sempat juga dipinjemi atau sering naik pesawat dengan hamba Tuhan namanya Charles Capps. Nah tapi sudah lama dia tuh terus pelayanan tapi tidak kunjung ada orang yang bilang Jerry Sofel Tuhan itu menyuruh saya memberi kamu uang untuk membeli pesawat terbang. Sama sekali tidak ada. Nah, bahkan sedikit pun tidak ada orang yang ngomong seperti itu. Padahal ekspektasinya si Jerry itu, nanti Tuhan akan kirimkan orang untuk memberikan aku pesawat, untuk aku dapat melayani Tuhan lebih lagi. Kenapa tidak ada? Nah, disinilah perlunya syarat kedua. Tadi sudah, pertama dia lakukan keputusan dan dia ambil determinasi. Kemudian yang perlu dilakukan adalah syarat yang keduanya lagi, dalam tanda kutip syarat ya, itu adalah disiplin dan ketekunan. Dia mendisiplinkan dirinya dengan memperkatakan firman Tuhan. Nah, dia terus memperkatakan, dia terus bilang, kami akan memiliki pesawat itu dalam nama Yesus. Nah, suatu hari waktu dia saat teduh, Tuhan itu datang, bilang kayak gini, apa kamu benar-benar percaya bahwa kamu akan menerima pesawat? Sesuai dengan Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24 itu dikatakan seperti ini. Apapun yang kamu inginkan ketika kamu berdoa, percayalah bahwa kamu menerimanya dan kamu akan menerimanya. Di dalam doanya dia itu bilang kayak gini, oh ya tentu Tuhan. Terus Tuhan tuh bilang kayak gini. Ini yang juga membuat saya shock ya. Tuhan tuh bilang kayak gini. Terus kenapa kamu tidak bertingkah seperti itu? Atau kenapa kamu tidak lakukan itu? Nah, Jerry tapi bingung loh Tuhan, gimana mungkin saya tuh lakukan itu ketika saya tuh tidak memiliki memiliki pesawat terbang. Apakah saya tuh perlu untuk berdiri di landasan pesawat terbang? Apa saya yang harus lakukan dalam kondisi kayak gini tuh apa yang harus saya lakukan kayak gitu loh.
Nah, eh, terus dia tuh merenungkan kayak gini. Oke, kalau misalkan aku tuh punya pesawat terbang, apa ya yang aku lakukan? Pengaruhnya apa ya sama jadwal ini yang dia ucapkan? Saya bisa menjangkau lebih banyak wilayah, saya bisa mengatur lebih banyak ibadah, saya bisa pergi ke banyak tempat di mana saya diundang untuk berkhotbah. Nah, Tuhan tuh langsung ngomong, betul sekali. Nah, tapi dia tetap bingung, loh Tuhan, tolong jelaskan yang lebih detail, saya harus bagaimana? Tuhan tuh bilang kayak gini, nak, satu hal lagi yang kamu lakukan untuk merenggangkan imanmu sampai ekstrim, atur jadwalmu seolah-olah kamu punya pesawat terbang. Atur jadwal yang sedemikian ketat, sehingga satu-satunya cara kamu bisa menjaganya adalah dengan terbang. Jangan putus kata-katamu dan jangan batalkan ibadah apapun yang Anda telah atur. Jadi seakan-akan seperti merencanakan hal yang tidak mungkin. Nah, dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, tahukah engkau apa artinya itu? Aku sedang berpergian ke seluruh Amerika Serikat sekarang. Jika aku mengatur jadwalku seperti itu, dia masih manusia ya. Aku harus mengemudi mobilku sepanjang malam. Jadi aku tidak punya waktu untuk istirahat, aku tidak punya waktu untuk apapun. Jadi misalkan ibaratnya kayak gini loh, Anda itu punya keinginan untuk beli pesawat terbang. Itu Anda bisa layani ke Merauke, Lampung, halo Kopiter yang di Lampung, juga bisa ke Tangerang, kemana-mana. Tapi Anda tuh dalam satu sisi Anda beriman, tapi Anda juga takut. Aduh, lek sampai aku gak entuk pesawat, lek sampai aku gurung entuk pesawat, nah aku kudu nyetir nang Lampung, aku kudu nyetir nang Tangerang, aku kudu nyetir nang Merauke. Aduh, ya apa ya? Nah, tapi dia merenung terus dia diingatkan Tuhan. Ketika dia ngomong kayak gitu, secara enggak langsung, dia tuh bilang kayak gini, Tuhan, gimana kalau tidak berhasil? Nah, kemudian dia langsung ingat, oh enggak, pasti akan berhasil. Karena firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Nah, jadinya dia mendisiplinkan diri dan tidak tergerak oleh apa yang dilihat, dirasa, dan didengar. Dia mulai mendisiplinkan dirinya dan dia menjadi rajin untuk memperkatakan firman. Dan akhirnya banyak orang yang berpikir dia gila, kayak gitu loh. Sampai suatu saat dia tuh juga bertanya kayak gini, Tuhan saya punya pertanyaan, gimana saya menghadiri semua pertemuan yang sudah saya atur ini, jadwalnya benar-benar rapet banget, benar-benar kayak padet, gimana saya harus lakukan itu? Kata Tuhan, terbang. Nah, dia mulai bingung, Tuhan, tapi saya nggak punya pesawat terbang. Tuhan bilang kayak gini, terbang dengan maskapai komersial. Tapi Tuhan, pesawat maskapai penerbangan komersial itu tidak melayani semua tempat yang akan saya kunjungi. Jadi dia tetap taat. Nah, Tuhan ngomong, kamu terbang sejauh yang kamu bisa, dan Tuhan akan membuat pengaturan lain. Setiap kali kamu naik pesawat, katakan, saya tidak bergerak oleh ini. Saya hanya tergerak oleh apa yang saya yakini, dan saya percaya bahwa saya punya pesawat sendiri. Nah, ini yang mulai seru ya. Suatu kali dia masuk pesawat, dia beli tiket, ini zaman dulu ya. Kalau beli tiketnya kan lewat agen tiket ya. Dia beli dan dia bilang kayak gini. Dia tergerak untuk memperkatakan ini, tapi dia rada bingung gitu loh. Aku ini menghormati firman Tuhan, tapi kok pangannya nanti aku dianggap gila dan lain sebagainya. Tapi dia bilang kayak gini, Sir atau Tuan atau Pak, saya hanya ingin Anda tahu bahwa saya tidak bergerak oleh ini. Jadi dia pegang tiketnya ya. Pak, maksudnya kayak siapa? Masnya biar tahu ya, kalau Andi ini enggak bergerak oleh ini. Nah, Masnya terus kayak, maksudnya gimana ya? Nah, dia bilang, misalnya, ya saya cuma kepingin Masnya tahu bahwa saya ini enggak tergerak oleh ini. Saya percaya bahwa saya akan memiliki pesawat saya sendiri dalam nama Yesus. Kemudian jawabannya bapak-bapaknya, oh ya Pak, langsung ya, masuk ke gerbong nomor 14. Jadi enggak direken. Nah, saat dia tuh naik pesawat, dia juga bilang sama pramugarinya, Mbak,
Saya ingin Mbak tahu bahwa saya tidak bergerak oleh ini. Dia nunjuk pesawatnya. Saya tidak bergerak oleh ini. Saya yakin saya tidak akan perlu terbang lebih lama lagi dengan penerbangan ini dalam nama Yesus. Karena saya percaya bahwa saya memiliki pesawat saya sendiri. Kemudian pramugarinya bilang, ya Tuhan silahkan, kursinya nomor 2 Mas. Tidak direken juga. Dan dianggap gila. Tapi ya enggak apa-apa. Setiap dia tuh duduk ya, dia selalu ambil kursi yang dekat dengan jendela. Dia tuh lihat ke keluar kaca dan dia lihat melalui mata imannya bahwa dia terbang dengan pesawatnya sendiri. Nah, 6 bulan berlalu, 1,5 tahun telah berlalu, jadwalnya tuh sangat padat. Nah, suatu hari dia berbicara di sebuah gereja dan menerima telepon. Setelah itu dia menerima telepon dari manajer kantornya bahwa ada beberapa orang di kota Dallas ingin makan malam dengan dia. Nah, ketika dia tuh kembali ke rumah, dia telepon orang itu, rencana dia mau ketemu sama istrinya, kayak gitu ya, menemukan bertemu, akhirnya si Jerry Savelle itu bilang, kami mengadakan pertemuan si orang itu bilang, kami mengadakan pertemuan ini karena Tuhan memberitahu kami untuk memberi Anda sebuah pesawat terbang. Nah, ketika mendengarkan itu, Jerry Savelle itu kayak, puji Tuhan. Pasti dia bahagia sekali kan. Nah, setelah tahun berikutnya, dia menikmati pergi dari ujung Amerika ke ujung lainnya dengan pesawat Cessna yang dia inginkan. Nah, di akhir waktu, Tuhan tuh bilang, aku ingin kamu tuh menjual pesawat yang kamu berikan. Ambil sebagian uangnya dari penjualan dan taruh di ministry lain. Saya ingin Anda tuh menabur benih. Nah, akan ada waktunya dalam pelayananmu ketika satu-satunya cara Anda melakukan pekerjaan yang Anda ingin lakukan dengan jet. Jadi awalnya cuma diberikan pesawat Cessna, pesawat kecil. Tapi kemudian Tuhan janjikan dia jet. Dan dia mendapatkan jet itu saat ini. Nah, kita determinasikan, kita tidak bergerak oleh apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan. Nah, kemudian berdiri, stand, berdirilah. Ayo berdiri. Nah, seseorang pernah ngomong kayak gini, saya berdiri di atas firman Tuhan. Kalau saya gagal, itu karena firman Tuhan gagal. Firman Tuhan itu enggak mungkin gagal. Seperti kayak di Yesaya, Yesaya 40 ayat 8. Mungkin rumput bisa berlalu dan lain sebagainya, tetapi firman Tuhan tetap berdiri selamanya. Nah, kebanyakan kita sebagai orang itu diprogram sepanjang hidup kita untuk tergerak oleh apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, dan apa yang kita dengar. Nah, disiplin itu bisa datangnya dari mana? Dari firman Tuhan. Begitu kita mulai mendisiplinkan diri kita sendiri, kita mengambil sikap tanpa kompromi untuk menjadi cara Tuhan atau tidak sama sekali. Nah, saya ajak teman-teman untuk buka di di manakah ini? Di Lukas 5 ayat 17 sampai 20. Siapa yang bisa baca? Lili. Oh, Lilian. Lilian, minta tolong di Lukas 5 ayat 17 sampai 20. Bentar ya, Lukas 5 ayat 17 sampai 20 ya. Betul. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus.
Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Oke, thank you, J. Nah, kita lihat ya. Di sini kita pakai imajinasi kita ya. Di sini dikatakan, bentar. Kita buka di ayat berikutnya bentar. Ini tadi Lukas 5 ayat 17. Kita lihat yang di Markus. Nah, kita lihat yang di Markus 2 ayat 3. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Nah, jadi 4 orang ya. Kita bayangkan di sini ada 4 orang. Kita gunakan imajinasi kita ya. Kalau pasti awalnya tuh mungkin dari 2 orang. Kita bayangkan awalnya dari 2 orang. Nah, 2 orang ini mungkin cerita-cerita satu sama lainnya. Kamu tahu enggak tentang Yesus? Yang dilakukan sama Yesus itu loh. Kamu tahu enggak kalau misalkan Yesus tuh mengusir roh-roh jahat dari orang-orang yang kerasukan. Kamu juga lihat toh waktu orang buta tuh menerima penglihatan, orang tuli mendengar. Nah, tahu toh. Mungkin temennya juga jawab, "Oh iya aku ya denger sih itu. Iya hebat ya. Kok bisa sembuh ya?" Nah, kemudian mereka ini ngomong-ngomong berdua. "Oh iya gini. Kita juga sering seperti itu. Kita sering tahu kalau misalkan CG-ku hari ini lagi tentang itu loh, doakan orang sakit, lagi tentang kesembuhan orang. Tapi ya wis kita cuma memperbincangkan." Nah, tapi yang berbeda dari mereka dalam imajinasi saya, mereka membuat keputusan. Mereka setelah cerita-cerita kayak gitu, mereka kemudian ngomong, "Oh iya, inget toh kamu ambek si A itu loh, sing dia lumpuh itu loh, inget toh? Oh iya inget aku ambek si A ini. Yuk ya apa misalnya kita bawa ambek ketemu Yesus saya, jadi dia juga bisa sembuh. Kamu tahu tuh yang dilakukan Yesus wes kayak yang tadi aku cerita. Ya apa ya? Ya wes ayo diajak wes. Nah, yang dia lakukan adalah dia menentukan keputusan. Dia membuat keputusan kalau misalkan temannya ini harus sembuh. Dan temannya bisa sembuh. Jadi mereka mungkin bilang kayak gini, nah ayo kita kalau misalnya kita ini ngajak teman kita si A ini bisa ketemu Yesus, dia bisa sembuh dari kelumpuhan. Nah, tapi guys, dari tentang kita ini memikirkan apa yang bisa terjadi, oh Tuhan bisa sembuhkan, oh Tuhan bisa, hanya itu tok, itu enggak cukup. Karena bisa aja kita ini cuma duduk-duduk gini ya. Sudah kayak, oh Tuhan loh hebat, bisa adakan gini, bisa adakan ini, bisa adakan ini. Bisa, kita sambil duduk-duduk bilang seperti itu sepanjang hari. Tapi tidak akan terjadi apapun. Karena karena kita ini tidak mengambil keputusan untuk berubah. Mereka ambil keputusan. Kalau misalnya kita cuma ngobrol-ngobrol tentang kesembuhan, saya yakin kalau misalnya tidak akan mengalami kesembuhan. Tapi ketika Anda tuh membuat keputusan untuk Anda ini mau sembuh, untuk Anda ini mau menang, maka itu yang terjadi. Seperti mereka, ketika mereka ini punya keputusan untuk, ayo kita ajak teman kita yuk untuk sembuh. Nah, di situ mulai terjadi sebuah perubahan. Nah, mungkin ya temennya itu lagi berbaring di kasur gitu, terus juga memperkatakan keadaan, aduh ya apa aku ini wis umur segini lumpuh, terus ya apa aku ini mau kerja ya ndak iso, tabungan ya wis ndak ada. Nah, tapi temennya bilang mungkin datang, temennya yang 2 orang tadi datang, ndak lama lagi kamu akan sembuh. Ayo tak bawa ketemu ambek Yesus. Dia akan membuatmu utuh. Nah, jadi keputusannya sudah dibuat. Kemudian kedua sahabat itu bertekad melaksanakan keputusannya. Nah, tapi temennya ngomong kayak gini yang sakit. Aduh, pergi sampai ke Kapernaum itu jauh banget. Dan itu akan menjadi perjalanan yang capek. Karena kamu tuh harus gendong aku, harus gotong aku. Nah, aku ndak lah, aku ndak pakai ndak mau lah kalau gitu karena ngerepoti banget. Nah, tapi teman-temannya menjawab, "Enggak, kami akan mengantarmu ke sana
Dan jangan khawatir tentang apapun, kami mampu menggendongmu dengan baik. Nah, tapi orang ini yang sakit ini mungkin ngomong kayak gini, saya memiliki harapan berkali-kali hanya untuk dikecewakan. Saya tuh sudah mengidap lumpuh ini sudah seumur hidup saya. Nah, teman-temannya mungkin bilang seperti ini, berhentilah mengandalkan pengalaman masa lalumu. Kami tidak peduli dengan apa yang terjadi di masa lalu. Kami hanya tahu bahwa jika kami mengajakmu ke pertemuan itu, kamu akan sembuh. Tapi temannya yang sakit bilang, aduh tapi aku capek. Kalau Tuhan mau aku sembuh, Tuhan pasti bisa nyembuh lah. Nah, teman-temannya tetap nginget ini mungkin teman CG-nya ya. Nah, kamu ndak bisa, kamu ndak akan pernah menjadi lebih baik kalau misalnya kamu tuh sikapmu terus kayak gitu mengasihani diri. Ayo, aku tahu pokoknya kalau misalnya kamu tak ajak ketemu Yesus, kamu akan disembuhkan. Dan kemudian mereka bertekad untuk membawa ke sana dengan bantuan teman-teman yang lain, kan 4 orang toh. Nah, kita mungkin mikir tapi orang ini ndak setuju saja nih ambil keputusan itu. Oh benar, memang orang ini yang sakit tidak setuju dengan keputusan teman-teman nih, dalam tanda kutip kayak dipaksa teman nih. Tapi kesembuhan juga terjadi. Karena kalau kita ini terus memberitahu seseorang tentang Injil, kita bisa mengubah pikirannya. Satu-satunya alasan seseorang tidak memilih Yesus adalah karena pikirannya telah dibutakan dari melihat kebenaran Injil. Nah, kalau misalnya kita terus memberitahukan kabar baik, kita bisa mengalihkan pandangan dari pikirannya dengan terang Injil yang mulia. Nah, mungkin teman-teman kita juga ada yang sakit. Ayo kita ajak, tanggal 23 kita juga akan ada mendoakan orang-orang sakit. Tanggal 2 ini saya mau ajak Anda, saya mau bakar Anda. Ayo, ajakan teman-temanmu yang sakit itu loh. Anda kepingin toh. Anda kan sudah mengalami apa yang Tuhan, Anda sudah mengenal Tuhan Yesus toh. Anda mengalami kebaikan Tuhan. Mungkin Anda juga ada yang pernah disembuhkan Tuhan. Anda yang pernah dilepaskan Tuhan dari kecanduan dan lain sebagainya. Ayo, ajak mereka juga mengalami itu. Nah, orang-orang itu terus memberitahu kalau misalnya orang sakit itu akan disembuhkan. Jadi teman-teman ini terus ngomongi, wes lah, kamu akan disembuhno. Kamu dalam bilur-bilurnya akan disembuhno. Sama kayak anak-anak CG kan. Mungkin sering kita ketemu dengan anak-anak CG juga ngomong sama kayak gitu. Dalam bilur-bilurnya kamu sembuh loh, tapi aku lagi capek. Mungkin ambil komputer ya. Komputer aku lagi capek, ambil kok gale juga. Kok gale, aku lagi sakit gini-gini. Tapi malah diperkatakan firman, dalam bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Kamu sudah sembuh. A, B, C, kamu sudah sembuh. Loh, kok malah dibilangnya kayak gini sih? Tapi ya itu, terus diperkatakan. Nah, karena ketika kita memperkatakan, maka bayangan kita tuh dikaburkan, kita ya percaya kepada Tuhan. Nah, akhirnya kita bayangkan ya, ketika itu kemudian mereka sampai di tempat Tuhan Yesus berkhotbah. Nah, orang-orang berdiri di mana-mana kan, tempatnya penuh, sesak, nggak bisa masuk. Nah, pada titik ini tampak seperti tidak mungkin. Aduh, wis lah ibaratnya gini ya. Semesta juga menjegal. Ibaratnya ya. Aduh, kondisinya ya penuh. Wis lah males. Nah, di sini ya perlunya kita untuk disiplin. Mereka ini, orang-orang yang ada di Alkitab ini yang tadi saya bacakan, mereka itu bergerak bukan berdasarkan yang mereka lihat. Mereka bergerak berdasarkan apa yang mereka percayai. Mereka juga tidak bergerak berdasarkan apa yang mereka dengar. Alkitab belum ada waktu masa itu. Tapi mungkin orang-orang juga waktu mereka gotong, aduh iki tidak mungkin waras iki. Mungkin orang-orang di sekitar ngomong seperti itu. Mereka juga lihat, mereka tidak bergerak oleh apa yang mereka lihat. Waduh kebeerek wis ndak. Tapi orang-orang ini bergerak dengan imannya. Dan mereka juga tidak bergerak dengan apa yang mereka rasakan. Mungkin gendong orangnya juga tidak disebutkan di Alkitab. Bayangkan aja orangnya sesaya. Gendong. Waduh rasanya pegel kabeh. Tangan mulai keju kabeh. Tapi ya itu, mereka juga tetap gitu loh. Tetap ibaratnya ngomong, tolong permisi di sini ada orang yang lumpuh berat juga. Tolong misi. Tapi banyak orang mungkin yang tidak peduli gitu. Karena mereka semua juga kepingin disembuhkan. Nah, dan timbullah masalah lagi.
orang sakit ini sudah lelah karena perjalanannya jauh. Nah, jadi hatinya kecil menjadi kecil. Wes lah, ayo pulang. Wes aku menghargai kok guys. Kalian tuh memang temen cegiku yang paling baik. Ya, wes thank you. Tapi kalau misalnya Tuhan tuh mau menyembuhkan aku, dia akan membuka pintu kok. Tapi bukti ini kan masih enggak nganu. Ya mungkin belum sekarang lah guys. Wes ayo pulang, wes aku capek guys. Nah, tapi teman-temannya bilang, diam. Nah, jadi teman-temannya mulai emosi ya. Diam dan jangan perkatakan seperti itu. Berbaringo aja dan puji Tuhan atas kesembuhanmu. Kami membawamu ke sini untuk menyembuhkanmu. Kami tidak akan kembali, tidak akan pergi sampai kamu sembuh. Jadi punya tekad itu. Kemudian mungkin mereka juga pikir, tapi ya apa ya, harusnya apa ya. Nah, salah satu mungkin ada yang nyeletuk. Ayo kita lewatkan jendela. Nah, begitu keliling-keliling rumah, setiap jendela tapi tidak bisa. Karena setiap orang duduk di jendelanya. Karena saking penuhnya rumah itu. Nah, kemudian inilah masuknya sebuah ketekunan. Yaitu ketika mereka tidak bisa masuk, mereka mencari cara. Nah, artinya adalah mereka bertekad untuk menang. Mereka mencari cara. Mereka tidak berhenti sampai mereka menang. Sewaktu mereka terus melayani teman yang sakit, mereka mencari cara agar mereka dapat membawanya kepada Yesus. Akhirnya mereka berkata, mari kita mohon kepada Tuhan untuk menunjukkan kepada kita cara untuk masuk tempat ini. Jadi, ini saya ibaratkan adalah teman-teman CG-nya ya. Jadi teman-temannya doa, ya Tuhan, percaya Tuhan kalau kehendak-Mu Tuhan adalah kesembuhan Tuhan. Ya Tuhan, kami tidak tahu Tuhan, ya apa Tuhan caranya, jendela-jendela, semua juga ada orang-orang duduk, pintu juga sudah ngular. Tuhan, percaya Tuhan bahwa nanti Tuhan akan pasti ada jalan. Nah, tiba-tiba salah satu ada yang mikir, oh iya wis, ayo diturun lewat atap aja, nggak ada orang di atas sih. Nah, orang sakit itu berkata, sik guys ya, oke, aku menghargai kalian baik, tapi jangan bawa aku ke atas atap. Karena aku tuh sudah lumpuh, jangan dibuat aku tuh mati. Mungkin mereka juga, mungkin orang yang sakit itu juga rada bingung ya. Sik ya guys, aku oke, thank you, tapi aku ini wis lumpuh, jangan dibuat aku tambah mati kayak gitu loh. Aku pasti akan malah jadi tambah buruk. Aku wis lumpuh kemudian mati, ibaratnya kayak jatuh tertimpa tangga, digigit anjing, anjingnya rabies juga. Nah, tapi teman-temannya tetap beriman. Wis tenang, jangan khawatir. Kami akan terus menggendongmu ke sana dan nggak usah takut. Kami akan gerek kamu pelan-pelan dan nuruno kamu tepat di depannya Yesus. Nah, jadi mereka menolak untuk berhenti. Si anak CG ini menolak untuk berhenti dan mereka entah bagaimana mendapatkan teman mereka itu di atas atap. Tuhan Yesus sedang berkhotbah. Dan ketika Tuhan Yesus melihat ke atas dan melihat kedua pria yang menurunkan temannya, mereka yang sakit ke dalam ruangan, Yesus berhenti di tengah apa yang dia katakan. Ketika sofa diturunkan atau tilam diturunkan ke lantai, Yesus berpaling kepada orang sakit itu dan berkata, angkat tempat tidurmu dan berjalanlah. Segera pria itu berjalan. Nah, ini adalah contoh kemenangan. Orang-orang ini menjalankan dalam tanda kutip syarat, 4 syarat yang tadi saya bilangi. 4 syarat yang dia lakukan, yaitu adalah decision, determination, discipline, and diligence. Atau mengambil sebuah keputusan dan memiliki tekad dan memiliki kedisiplinan dan juga ketekunan atau diligence. Nah, jadi ayo, mereka akhirnya mengalami kemenangan. Dan akhirnya orang yang sudah lumpuh sejak lahir itu bisa berjalan. Nah, mereka membuat keputusan untuk menang, mulai perjalanan mereka dengan tekad atau dengan determinasi untuk melakukannya. Ketika mereka mencapai tujuan mereka tidak berhenti. Mereka disiplin mengambil alih. Orang-orang itu memiliki setiap keadaan buruk yang melawan mereka, seperti kita juga yang saat ini mungkin sedang sakit. Tapi mereka, si anak CG ini, mereka tidak memandang, tidak hidup dengan apa yang mereka dengar, tidak hidup dengan apa yang mereka lihat, dan juga hidup dengan apa yang mereka rasakan. Jadi, ayo teman-teman, kalau misalkan saat ini, saya tidak hanya bilang tentang kesembuhan dalam artinya adalah kesembuhan mengenai kesembuhan fisik ya, tapi saya bilang juga kesembuhan mengenai bisnis. Saya habis ini akan mendoakan teman-teman semua untuk
setiap kalian mungkin yang ada mengalami pergumulan dan lain sebagainya, ayo kalian angkat tangan kalian. Ayo, mungkin kalian sudah beberapa kali ada di CG. Ayo, jangan cuma kemudian oke CG setiap hari Selasa dan sebagainya. Ayo ngalami Tuhan secara pribadi. Ayo minta rasa haus dan lapar itu loh. Ketika Anda dijamah sama Tuhan, tidak mungkin terus kemudian Anda biasa-biasa aja. Oh ya wis, Tuhan Yesus mencintaiku. Oke, tenang aja. Tidak, pasti Anda juga rindu. Nah, saya juga rindunya. Anda ajak teman-teman Anda. Untuk mereka yang sakit itu loh. Untuk mereka yang mengalami sakit di bisnisnya, mereka yang mengalami sakit fisik mungkin, ajak mereka. Dan mereka akan mengalami kesembuhannya. Oke? Yuk. Teman-teman semuanya yang sakit mungkin juga bisa ngangkat tangan. Ayo kita juga ajak teman-teman semuanya buat mengarahkan tangan ke HP atau ke layar. Saya percaya ya, ketika kita ini berdoa, tidak ada jarak dalam hadiratnya. Dan saya juga mau ingatkan satu hal. Kalau misalkan yang pertama-tama tadi saya bilang, bahwa Tuhan, disitu kan adalah Tuhan yang menyembuhkan, atau Jehovah Rafa. Dia tetap dulu, sekarang, selamanya, dia adalah Tuhan penyembuh. Oke? Oke. Yuk. Sekarang ada kapaya sarada karada kamaya sarada kapaya. Sekarang ada kaya rada kaya rada kapaya sarada. Sarada kaya sarada. Oh ya rada kami asih. Oh ya rada kaya rada 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 yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan
yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Di dalam nama Yesus, kami menolak setiap bentuk kelumpuhan, setiap bentuk hal apapun, kami tolak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, setiap bentuk kekeringan rohani, kami perkatakan sekarang ini, be fruitful and multiply. Jadilah subur saat ini dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, setiap saat ini yang lumpuh, berdirilah dan berjalanlah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Itu setiap yang mengalami sakit penyakit saat ini juga mengalami ketahiran dalam nama Yesus. Ditahirkan dalam nama Yesus. Setiap bentuk dusta iblis, tinggalkan tubuh ini dalam nama Yesus. Setiap bentuk hubungan, setiap bentuk keluarga dipulihkan dalam nama Yesus. Dipulihkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Setiap bentuk perceraian kami tolak dalam nama Yesus. Kami tolak setiap bentuk perpecahan, biar terjadi pemulihan hubungan dalam nama Yesus. Kematian rohani saat ini juga menjadi subur dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Subur dalam nama Yesus. Setiap bentuk kemandulan rohani saat ini juga subur dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, berbuahlah saat ini dalam nama Yesus. C126, berbuah dalam nama Yesus. Ayo kita deklarasikan ini, kita perkatakan kepada iblis. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku persembahkan percaya kuasanya. Sekarang
terjadi dalam nama Yesus. Kelepasan terjadi dalam nama Yesus. Yuk kita nyanyikan dengan pelan. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Pergilah saat ini dan juga baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sembuhkanlah orang sakit di dalam nama Yesus. Ya Tuhan, kami minta Tuhan, biar Tuhan setiap karunia-karunia Tuhan ada Tuhan di CG kami Tuhan. Biar Tuhan saat ini Tuhan, setiap mereka Tuhan yang hatinya Tuhan mulai suam-suam Tuhan, biar Kau bakar kembali Tuhan. Biar Kau bakar lagi Tuhan. Biar setiap mereka Tuhan merasakan kasih-Mu Tuhan. Biar setiap mereka Tuhan saat ini Tuhan benar-benar bertemu pribadi dengan Engkau dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama setiap mereka yang saat ini kekeringan, biar Tuhan Kau berikan air yang hidup itu Tuhan. Biar air itu Tuhan mengalir Tuhan, bahkan meluber Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Dalam nama Yesus. Anda yang saat ini merasa bisnis Anda tidak jalan, percaya dalam nama Yesus. Ketika Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada yang dapat menutupnya. Dalam nama Yesus jadilah kepala dan bukan menjadi ekor. Akan selalu naik dan tidak akan turun. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus berkati keluar masukmu saat ini. Dalam nama Yesus. Ya Tuhan, saat ini Tuhan, untuk setiap hati-hati Tuhan, yang saat ini meraskan diri Tuhan, untuk tidak mau Tuhan, untuk saling mengampuni Tuhan. Biar Tuhan Kau saat ini Tuhan, Kau lembutkan Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, biar setiap kami Tuhan, hidup Tuhan dalam pengampunan Tuhan. Biar saat ini Tuhan, kami Tuhan menjadi satu Tuhan. Seperti Engkau Tuhan dengan Bapa Tuhan, yang adalah satu Tuhan. Biar dunia Tuhan dapat melihat Kristus melalui kami Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, pemulihan hubungan Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa kehendak-Mu Tuhan, setiap hubungan Tuhan dipulihkan dalam nama Yesus. Yang buta melihat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, melihat saat ini juga dalam nama Yesus. Oh ya na 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 na. Yuk kita nyanyikan terakhir kali ya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menepati. Madu bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan Tuhan. Percaya
percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah penyembuh kami Tuhan. Percaya Tuhan, Engkau tetap Allah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, biar Engkau bakar setiap hati kami lebih lagi saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, welcome buat C Junjun. Welcome. Oke, sebelumnya ini pasti akan ada foto, tapi biasanya lupa untuk doa. Welcome home buat C Junjun. Nah, kalau C Junjun belum memiliki komunitas rohani, welcome kami dari C126 untuk C Junjun dapat bertumbuh di C126. Oke, yuk kita tutup dulu ya pengumumannya. Oke, wow. Kita ada beberapa teman kita yang saat ini sedang sakit. Dia sedang sakit, dan juga ada adik-adik kita atau anak CG Kids yang akan ujian. Aurin, Alan, Nathan, Courtney, Jaden, dan juga Davin, Gilbert, Cheryl ada tugas, ada sekolah. Yuk kita doakan setiap mereka, anak-anak, biar mereka mengenal kebenaran. Biar ketika mereka dewasa, mereka tidak perlu salah jalan. Dan biar juga Tuhan berikan hikmat kepada setiap mereka. Yuk. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi Lia Tuhan. Berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kehendak-Mu Bapa adalah untuk mereka Tuhan. Untuk Lia Tuhan serupa dengan Engkau Tuhan. Ya Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa Tuhan sakit penyakit Tuhan sudah selesai Tuhan 2000 tahun yang lalu Tuhan. Sakit penyakit semua sudah dipakukan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dalam nama Yesus saat ini Lia jadi sembuh sempurna dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus setiap bentuk dusta iblis tinggalkan tubuh ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tubuh ini adalah tubuh bayi Allah Roh Kudus. Tinggalkan dalam nama Yesus. Kami juga berkati Lia, berkati juga pekerjaannya, biar kau selalu pakai Lia untuk selalu naik dan bukan turun, dari kepala dan bukan menjadi ekor. Dalam nama Yesus diberkati keluar masuknya Lia dan juga keluarganya dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, setiap anak-anak ini Tuhan yang saat ini Tuhan akan ujian Tuhan, besok Tuhan. Berdoa dalam nama Yesus Tuhan, kau berikan hikmat Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan. Setiap mereka Tuhan, biar Tuhan meskipun melalui online Tuhan. Percaya Tuhan, hikmat-Mu Tuhan ada Tuhan pada mereka Tuhan. Bagi Aurin, Alan, Nathan, Courtney, Jaden, dan juga Davin, Gilbert, dan juga Cheryl. Berdoa dalam nama Yesus. Dan hikmat-Mu Tuhan turun Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan setiap mereka Tuhan akan membawa Tuhan jiwa-jiwa Tuhan mendekat kepadamu Tuhan. Dan percaya Tuhan, bahwa setiap anak-anak ini Tuhan akan membawa keluarganya, akan membawa papa mamanya, dan akan bangun pesta keluarga dalam kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan kau sendiri Tuhan yang menjaga setiap mereka Tuhan, biar Tuhan mereka tidak perlu salah jalan Tuhan waktu mereka dewasa Tuhan, ketika mereka tahu kebenarannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, doa penutup dulu. Pengumumannya hari Kamis ada doa Kamis, dan juga hari Minggu akan ada CG Kids, nanti akan dikabari lebih lanjut. Dan juga tanggal 6 atau tanggal 5 ya, akan ada KKR anak. Jadi anak-anak bisa di encourage untuk ikut juga di KKR anak. Nah, nanti akan saya share KKR Trip to Hell oleh Pastor Philip live langsung dari YouTube. Oke, kita tutup ya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan dimateraikan di setiap hati kami Tuhan. Biar Tuhan, Kau sendiri Tuhan yang mengajar kami Tuhan. Untuk kami Tuhan, terus Tuhan berjalan Tuhan dalam kuasa-Mu Tuhan. Untuk kami Tuhan, terus Tuhan berjalan Tuhan dalam satu tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan karena Kau memberkati kami dan melindungi kami. Kau menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberi kami kasih karunia. Kau menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. My